Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi daring online ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Nur Chandra dan teman-teman kelompok saya yaitu Nurul Aini Ayundira, Ajeng Melani, M. Pajar Puji, dan Sukma Ayudinda. Di sini kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke pembahasannya. Studi kelayakan bisnis dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek yang dilakukan dengan berhasil atau menguntungkan. Tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mempermudah perencanaan bisnis, memperoleh berbagai informasi terkait bisnis tersebut, termasuk kelebihan serta kekurangannya. Dengan begitu, perencanaan kegiatan pun lebih mudah dilakukan. Yang kedua, melancarkan pelaksanaan bisnis. Pelaksanaan program yang telah dirancang dan dikaji sebelumnya akan menjadi lebih mudah dan akurat ketika diimplementasikan. Yang ketiga, memperkecil resiko kerugian. Dengan melakukan analisis studi ini, dapat mempersiapkan segala alternatif guna mengantisipasi kegagalan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Hasil dari analisis kelayakan usaha juga bisa membantu para pengusaha untuk melakukan pengawasan dengan lebih mudah. Laporan hasil studi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman utama dalam memantau dan memonitor segala aspek bisnis. Yang terakhir, mempermudah pengendalian. Dengan memanfaatkan informasi dari hasil analisis studi kelayakan tersebut, dapat dengan mudah mengambil keputusan serta menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada tahapan studi kelayakan bisnis. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis ini, ada beberapa tahapan studi yang harus dikerjakan yang bersifat umum. Yang pertama, penemuan ide. Penemuan ide terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan ide-ide usaha untuk menyempurnakan produk atau menciptakan produk baru. Yang kedua, adanya tahapan penelitian, di mana tahapan ini memiliki beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama adanya tahap evaluasi, di mana mengevaluasi usulan usaha yang didirikan apakah masih terdapat faktor-faktor yang belum dianalisa dan perlu dilakukannya penyempurnaan sebelum usaha dilakukan. Yang kedua, adanya tahap pengurutan. Dengan membuat skala prioritas, maka dapat mengatur alur pergerakan perjalanannya usaha dengan lebih baik lagi. Tiga, tahap rencana pelaksanaan. Dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan usaha dan rencana kerja pembangunan usaha sesuai dengan tahap pengurutannya. Dan yang terakhir, adanya tahap pelaksana, yaitu merealisasikan pembangunan usaha. Setelah itu ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yaitu pada bidang kajian studi kelayakan tentang keadaan objek tertentu dari fungsi-fungsi bisnis. Yang pertama, adanya aspek primer, merupakan aspek utama dalam penyusunan studi kelayakan. Pada aspek primer ini terdiri dari aspek pasar dan pemasaran, yaitu memiliki tingkat ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang kedua, adanya aspek teknis dan teknologi untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang. Yang ketiga, adanya aspek manajemen dan organisasi, yaitu untuk menganalisis tahap-tahap pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja. Yang keempat, adanya aspek hukum untuk menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Yang kelima, adanya aspek ekonomi dan keuangan, menganalisis besarnya biaya investasi dan modal kerja, serta tingkat pengembalian dari investasi yang akan dijalankan.
Selain aspek primer, ada juga aspek sekunder, di mana aspek pelengkap yang disusun berdasarkan permintaan yang terkait dengan objek studi. Dan yang terakhir, adanya aspek tersier, yaitu dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis yang pertama ada investor, yaitu pihak pemilik modal yang akan menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua ada kreditor atau bank, yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis seperti bank. Yang ketiga ada pihak manajemen perusahaan. Sebagai pihak yang akan menjadi project leader, membutuhkan studi kelayakan bisnis dalam hal pendanaan, perencanaan dari investor dan kreditor. Yang keempat ada pemerintah dan masyarakat, memerlukan studi kelayakan bisnis untuk data dan laporan perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen atau POAC. Fungsi manajemen dalam studi kelayakan bisnis tak kalah penting untuk mengatur proses perencanaan bisnis untuk mencapai keberhasilan. Di dalam fungsi manajemen yang pertama ada planning atau perencanaan, yaitu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu proses kegiatan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungan. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yaitu suatu tindakan yang mengusahakan agar perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik seperti yang diharapkan. Yang keempat ada controlling atau pengawasan, yaitu proses pengamatan, penentuan standar yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan, dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif. Itulah pembahasan dan penjelasan tentang studi kelayakan bisnis. Terima kasih kepada Nurul Aini Ayundira dan juga Ajeng Melani yang telah menjelaskan dan juga membahas tentang apa sih itu studi kelayakan bisnis. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya dan juga teman-teman saya meminta maaf bila mana dalam presentasi ini banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.